atau SOP dalam keadaan darurat atau emergensi. Perlu Bapak Ibu ketahui, saat ini Bapak Ibu sedang berada di ruang meeting Arjuna, di lantai 2 atau lantai mezanin. Pada lantai ini disediakan 2 jalur evakuasi atau tangga darurat yang bisa digunakan sekali lagi pada saat kondisi darurat. Perlu Bapak Ibu ketahui, kiranya agar memperhatikan jalur-jalur evakuasi atau petunjuk evakuasi. Terus juga agar diperhatikan lokasi tangga darurat. Terus juga agar diperhatikan ikuti arahan dari petugas keamanan. Sekali lagi saya tegaskan, untuk posisi tangga darurat tidak jauh dari sini. Begitu Ibu keluar dari ruang ini, itu posisi tangga darurat di sebelah kiri, tepatnya di depan lift service. Jadi akses tangga darurat itu bisa langsung tembus ke assembly point, ke tempat titik kumpul yang paling aman. Dan perlu juga saya informasikan, gedung ini dilengkapi dengan suatu sistem proteksi kebakaran yang sangat lengkap. Heat detector, smoke detector, MCFA, fire alarm hydrant, APAR, dan juga didukung dengan SDM atau tim emergency yang terlatih. Dan perlu juga saya informasikan, pada saat ini kami tidak sedang dalam melakukan kegiatan latihan evakuasi ataupun simulasi. Bila mana Bapak Ibu mendengar bunyi alarm, harap tetap tenang. Bila mana Bapak Ibu mendengar alarm, harap tetap tenang. Petugas kami akan melakukan pengecekan ke lokasi, memastikan area gedung ini aman. Bila mana dinyatakan perlu diambil langkah-langkah untuk evakuasi, Bapak Ibu akan diarahkan ke tangga darurat terdekat oleh petugas, langsung menuju titik kumpul. Hal-hal yang perlu dilakukan, diperhatikan pada saat evakuasi, yang pertama sekali lagi tetap tenang. Yang kedua tidak menggunakan lift. Yang ketiga jangan berlari atau saling mendahului. Terus yang keempat, jangan kembali ke tempat semula. Yang kelima, agar menjaga ketertiban, keselamatan bersama dalam proses evakuasi berlangsung. Yang keenam, setelah keluar dari tangga darurat, Ibu bisa langsung kumpul di titik kumpul yang telah ditentukan. Dan untuk prosedur, bila mana terjadi gempa bumi, sekali lagi saya katakan, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, jangan keluar gedung sebelum ada instruksi dari petugas. Langkah-langkah yang harus diperhatikan pada saat terjadi situasi gempa bumi, menjauh dari kaca, partisi, atau benda-benda yang kiranya mudah terjatuh. Yang kedua, berlindung di bawah meja atau di samping bangunan yang kokoh, contoh seperti pilar. Terus yang ketiga, lindungi kepala dengan menggunakan tas, bisa dengan menggunakan map atau dengan kedua tangan. Bila mana gempa sudah berhenti, nunggu instruksi lebih lanjut atau arahan dari petugas untuk proses evakuasi. Saya rasa itu apa yang bisa saya sampaikan. Safety induction dan prosedur keadaan darurat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, acara akan kami lanjutkan. Kami mempersilahkan kepada para jajaran direksi dan komisaris untuk memasuki ruangan rapat dan menempati tempat yang sudah dipersiapkan. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusa Tama Berkah Tbk yang selanjutnya disebut Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini Rabu 13 Mei 2026. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya akan disebut dengan rapat. Dengan ini kami memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Utama, Bapak Insinyur Hilman Risan, merangkap Komisaris Independen. Komisaris, Bapak Hardianto Darjoto. Komisaris, Ibu Lia Marliana SE. Direksi, Direktur Utama, Bapak Insinyur Bambang Susilo. Direktur, Bapak Insinyur Ismu Prastio. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini telah hadir juga di antara kita Bapak Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik atau KAP Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali. Direksi dari Biro Administrasi Efek PT Bima Registra atau yang mewakili
Ibu Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan selaku notaris. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 4, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1, dan pasal 17 ayat 1, serta pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka yang selanjutnya disebut POJK 15 garis miring 2020, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dahulu Bapepam LK dan Bursa Efek Indonesia BEI mengenai rencana pelaksanaan rapat melalui surat tertanggal 27 Maret 2026 nomor S075 garis miring NTBK strip dir garis miring Romawi 3 garis miring 2026. 2. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 6 April 2026 dan pemanggilan rapat pada tanggal 21 April 2026 masing-masing dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau penyedia elektronik RUPS atau selanjutnya disingkat penyedia IRUPS dan situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada Bapak Hardianto Darjoto selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin jalannya rapat. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dalam acara rapat pada hari ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK 15 tahun 2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Maka saya, Hardianto Daryoto, selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk, akan memimpin rapat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf A POJK 15 2020, sebelum pembahasan mata acara rapat dimulai, terlebih dahulu saya persilakan Bapak Insinyur Hilman Risan selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen untuk menjelaskan kondisi umum perseroan secara singkat. Baik, terima kasih Pak Hardianto. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkahnya sehingga perseroan berhasil melalui tahun 2025. Kesinambungan tema yang diangkat oleh perseroan untuk tahun buku 2025 adalah mempercepat inovasi produksi truk listrik. Perseroan telah memutuskan untuk melanjutkan EV sebagai bisnis perseroan masa depan. Di samping sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait pengurangan emisi, juga mendukung program global dan sarannya Paris Agreement tahun 2015, juga Sustainable Development Goal atau SDGs yang telah dicanangkan PBB. Selama tahun 2025, perseroan juga mengalami banyak kemajuan di bisnis EV. Antara lain berpartner dengan Principal EV Truck dan Pickup 4x4 dari Cina. Dengan memproduksi dan menjual kendaraan listrik dengan beberapa brand. Perseroan yakin bahwa EV ini akan menjadi bisnis andalan ke depan. Adapun ringkasan kinerja perseroan selama tahun buku 2025 adalah sebagai berikut. Penjualan perseroan pada tahun 2025 menurun sebesar 8,43% dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh melemahnya permintaan ekspor batu bara Indonesia dari beberapa negara tujuan utama.
Seiring dengan perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian akibat ketegangan perdagangan internasional, perang tarif, selain itu situasi pasar yang masih belum stabil turut menyebabkan investor dan pelaku usaha menunda realisasi investasinya, termasuk dalam pengadaan peralatan pertambangan. Laba bersih. Laba bersih perdagangan pada tahun 2025 meningkat sebesar 10,54% dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat kerugian pada entitas anak, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan laba bersih konsolidasi perseroan pada periode berjalan dengan efisiensi biaya produksi. Aset perseroan pada tahun 2025 menurun sebesar 6,13% dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya saldo kas dan bank, seiring dengan menurunnya kinerja penjualan yang berdampak pada alur kas operasional. Selain itu, perseroan tetap memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemasok, sehingga mempengaruhi total aset pada periode berjalan. Liabilitas perseroan pada tahun 2025 menurun sebesar 13,43% dibandingkan tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya saldo utang usaha seiring dengan penyelesaian kewajiban pada pemasok, serta realisasi uang muka penjualan yang telah diterima pada tahun 2024 menjadi pendapatan pada tahun 2025. Ekuitas perseroan pada tahun 2025 menurun sebesar 0,51% dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi dalam perhitungan kewajiban imbalan pasti karyawan. Kerugian aktuarial tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain, sehingga memberikan dampak penurunan terhadap total ekuitas perseroan. Adapun laporan terkait kondisi perseroan akan disampaikan dalam laporan tahunan perseroan yang akan disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam rapat ini. Demikian sekilas tentang kondisi umum perseroan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Hilman. Selanjutnya saya persilahkan pembawa acara untuk membacakan pokok-pokok tata tertib rapat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak memegang saham mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Terima kasih banyak Bapak Hilman. Dengan ini kami sampaikan tata tertib rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia. 2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan juga pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. 4. Pimpinan rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam rapat. 5. Yang berhak mengikuti rapat adalah pemegang saham perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan 1 hari kerja sebelum pemanggilan rapat, yaitu pada Senin tanggal 20 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. 6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam rapat. 7. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 4 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15/2020, seluruh mata acara rapat dapat dilangsungkan apabila dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Demikian tata tertib rapat telah kami sampaikan.
Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf B, POJK 15/2020, mata acara rapat hari ini sebagaimana dimuat dalam pemanggilan rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. B. Laporan keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan acquit et decharge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Penetapan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Maaf, maksudnya 2025. 5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. 6. Persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan direksi. 7. Persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan Dewan Komisaris. 8. Pemuktaran susunan pemegang saham dalam perseroan. Selanjutnya kami akan membacakan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam rapat. 2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki atau mewakili lebih dari satu saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan satu kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 40 ayat 1 POJK 15/2020, keputusan rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan pasal 12 ayat 4 huruf C Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15/2020, seluruh keputusan mata acara rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara dengan ketentuan keputusan mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat ke-8 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat. 4. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara, tidak setuju atau abstain diminta pimpinan rapat untuk mengangkat tangan. B. Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju. C. Pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik dalam rapat, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. D. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi isi.kc pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. Panduan tata cara pemberian pilihan suara melalui sistem isi.kc dapat dilihat pada situs akses.kc.co.id dan pemanggilan rapat. Sistem elektronik vote results yang disediakan oleh penyedia IRUPS akan menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput secara manual. E.
Apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. F. Berdasarkan pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Selanjutnya kami akan membacakan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat adalah sebagai berikut. 1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul, atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. 2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan mata acara rapat. B. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 menit. C. Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat atau saran dengan cara mengangkat tangan, mengisi, menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama pemegang saham, alamat, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Selanjutnya petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada pimpinan rapat. D. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem isi.kc yang disediakan oleh penyedia IRUPS dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi isi.kc. Panduan penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan dan atau pendapat melalui sistem isi.kc dapat dilihat pada situs akses.kc.co.id dan pemanggilan rapat. 3. Direksi dan atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan atau tanggapan satu persatu. Direksi dan atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan atau tanggapan. Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Selanjutnya, kami mempersilahkan pimpinan rapat untuk kembali melanjutkan jalannya rapat. Terima kasih. Baiklah, sebelum pembahasan materi dimulai, maka saya mohon bantuan pada Ibu Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris, yang akan membuat berita acara rapat yang terjadi pada hari ini untuk menghitung apakah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini sudah mencapai quorum sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Selamat pagi hadirin yang terhormat, saya Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris yang ditunjuk untuk membuat berita acara rapat yang terjadi pada hari ini dengan ini memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir dan quorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini sebanyak 1.820.101.400 saham yang merupakan 67,4095% dari sebanyak 2.700.064.877 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini
yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Hadirin yang terhormat, karena quorum kehadiran untuk rapat ini telah terpenuhi, sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, maka rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. Selanjutnya, dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat pada hari ini Rabu, tanggal 13 Mei 2026, rapat saya nyatakan dibuka secara resmi pada pukul 10.27 waktu Indonesia bagian Barat. Hadirin yang terhormat, marilah kita memasuki pembahasan mata acara rapat yang pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. B. Laporan keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pemberian dan pembebasan serta pelunasan acquit at the charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Selanjutnya, mengingat mata acara rapat yang pertama berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Direksi Perseroan dan pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka pembahasan mata acara rapat yang pertama akan diawali oleh Bapak Insinyur Bambang Susilo selaku Direktur Utama Perseroan dan dilanjutkan oleh Ibu Lia Marliana SE selaku Komisaris Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025. Kepada Bapak Insinyur Bambang Susilo kami persilakan. Terima kasih Bapak Hardianto atas kesempatan yang diberikan. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus perseroan sesuai dengan piagam direksi. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan laporan tahunan PT Nusa Tama Berkah Tbk tahun buku 2025. Kinerja perseroan 2025 dan perbandingannya dengan target. Terjadi sedikit penurunan kinerja perseroan pada tahun 2025, di mana nilai penjualan yang berhasil dicapai perseroan pada tahun 2025 yaitu sebesar 96 miliar 590 juta rupiah. Turun 8,43% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dibukukan sebesar 105 miliar 480 juta rupiah. Dan telah mencapai 77,9% dari target yang ditetapkan sebesar 124 miliar. Laba bersih yang berhasil dibukukan oleh perseroan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp706.970.000, naik 10,37% dibanding pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp640.560.000 dan telah mencapai 19,11% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp3,7 miliar. Total aset perseroan pada tahun 2025 sebesar
158 miliar 310 juta rupiah, turun 6,13% dari total aset tahun sebelumnya sebesar 168 miliar 640 juta rupiah. Ekuitas perseroan turun tahun 2025 sebesar 94 miliar 870 juta rupiah, turun 0,51% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 95 miliar 350 juta rupiah. Sementara jumlah liabilitas, jumlah hutang perseroan juga menurun, yaitu sebesar 63 miliar 450 juta atau turun 13,43% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 73 miliar 290 juta rupiah. Secara keseluruhan menurunnya kinerja keuangan perseroan disebabkan oleh nilai penjualan yang menurun, akibat menurunnya nilai investasi dari para customer selama tahun 2025. Ditinjau dari kinerja operasional, pada tahun 2025 perseroan telah meraih beberapa pencapaian, yaitu mensupport spare part trailer untuk PT BSA Logistik di site Oki, Sumatera Selatan dengan consignment, kemudian memetakan kompetensi bisnis dan teknis yang dibutuhkan di setiap bagian dalam organisasi, dan menyiapkan dokumen untuk implementasi ISO 14001 tahun 2015 tentang sistem manajemen lingkungan dan ISO 45001 2018 tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kebijakan strategis dan peran direksi dalam penyusunan strategi. Untuk mencapai pertumbuhan usaha, direksi telah melakukan berbagai upaya yang dituangkan dalam kebijakan strategis selama tahun 2025. Perseroan telah menyiapkan strategi korporasi, bisnis dan fungsional yang bersifat komprehensif, mencakup rangkaian program dan kegiatan yang efektif. Perumusan kebijakan strategis tersebut telah dilaksanakan dalam rapat pimpinan pada tanggal 6 November 2024 dan selanjutnya telah disahkan dalam rapat kerja pada tanggal 28 sampai tanggal 30 November tahun 2024. Selain menerapkan kebijakan strategis yang merupakan kelanjutan dari kebijakan strategis tahun sebelumnya, perseroan juga telah menetapkan beberapa tujuan atau target operasional yang sangat penting untuk tahun 2025. Antara lain, yang pertama widely important goal. 1, mendapatkan order dari pelanggan sebesar 264 miliar untuk menghasilkan penjualan sebesar 211 miliar dengan laba bersih sebesar 8,9 miliar sampai dengan bulan Desember 2025. Yang kedua, mencapai penjualan dari electric truck sebesar 30% dari total penjualan, baik CBU maupun CKD sampai bulan Desember 2025. Yang ketiga, mencapai keunggulan operasional sebesar 90% pada bulan Desember 2025. Yang kedua, important goal, mengembangkan manajemen sumber daya manusia untuk mendukung seluruh kegiatan bisnis pada bulan Juni 2025. Yang kedua, implementasi ISO 14001 2015 tentang sistem manajemen lingkungan dan ISO 45001 tahun 2018 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sampai dengan bulan Oktober 2025. Yang ketiga, memetakan kompetensi bisnis dan teknis yang dibutuhkan pada semua bagian untuk pengembangan SDM sampai bulan Juli 2025. Kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya. Selama tahun 2025, perseroan menghadapi berbagai tantangan termasuk fluktuasi harga komoditas, perubahan regulasi hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat. Namun semua tantangan tersebut juga membuka peluang, terutama untuk mengembangkan portofolio bisnis di bidang penjualan suku cadang dan pelayanan, perawatan dan perbaikan sehingga lebih beragam dan berkelanjutan. Prospek usaha. Dalam upaya meraih prospek usaha di tahun mendatang, perseroan akan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat tim pengembangan bisnis atau business development, baik untuk kendaraan khusus maupun kendaraan listrik. Yang kedua, menambah tenaga penjualan.
salesman dan bisnis konsultan untuk memperluas coverage area. Yang ketiga, mengembangkan bisnis penjualan suku cadang, perawatan dan perbaikan serta penyewaan unit melalui anak perusahaan yaitu PT Pilar Pratama Dinamika. Yang keempat, menambah brand dan jenis kendaraan listrik yang akan dijual baik yang diimpor dalam bentuk CBU dan CKD. Yang kelima, mencari dukungan modal atau funding baik untuk membangun fasilitas produksi maupun untuk penguatan modal kerja. Yang terakhir, terus-menerus melakukan inovasi dan pengembangan manajemen sehingga didapat proses bisnis yang efisien dan produktivitas yang tinggi. Apresiasi. Keberhasilan pencapaian perseroan tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Karena itulah direksi ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan nasihat yang diberikan sehingga direksi dapat melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan optimal. Direksi juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang diberikan. Apresiasi juga diaturkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan terhadap perseroan. Apa yang telah diraih oleh perseroan saat ini menjadi landasan penting untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik di masa depan. Mari kita pupuk kerjasama tim yang solid dan kuat untuk menjadikan perseroan sebagai perusahaan yang mampu memberikan manfaat bagi semua serta berkontribusi pada pembangunan bangsa. Demikian saya sampaikan laporan direksi yang selengkapnya dapat dibaca pada laporan tahunan perseroan. Untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Lia Maliana SE selaku Komisaris Perseroan untuk mewakili Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025. Terima kasih Bapak Bambang. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua berkah dan rahmat yang diberikannya kepada kita semua. Karena berkat ridhonya, perseroan dapat melalui tahun 2025 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang baik. Selanjutnya, berdasarkan piagam Dewan Komisaris, perkenankan Dewan Komisaris untuk memaparkan laporan pelaksanaan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan untuk tahun buku 2025 yang selengkapnya dapat dibaca pada laporan tahunan perseroan. Penilaian terhadap kinerja direksi, Dewan Komisaris telah menyetujui rencana sistem yang disusun direksi sebelum tahun buku 2025 yang menetapkan target-target kinerja yang terukur dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan keadaan ekonomi serta bisnis yang diperkirakan akan melambat di tahun 2025. Dalam pandangan Dewan Komisaris, di tengah iklim bisnis yang penuh tantangan, perseroan mampu menunjukkan kesinambungan pencapaian kinerja yang baik. Perseroan membukukan pendapatan sebesar 9659 miliar dengan perolehan laba bersih sebesar 7,0697 juta. Dewan Komisaris mendukung setiap rencana investasi yang selaras dengan aspirasi untuk pengembangan diversifikasi portofolio bisnis, termasuk mendirikan PT Pilar Pratama Dinamika sebagai perusahaan perdagangan suku cadang dan pelayanan perawatan dan perbaikan. Peran Dewan Komisaris dalam pengawasan kebijakan strategis. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyusunan kebijakan strategis serta pelaksanaannya, Dewan Komisaris secara teratur dan terstruktur telah melakukan aktivitas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk mengetahui sampai di mana kebijakan pengelolaan perusahaan dan strategi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan. Dewan Komisaris secara rutin melaksanakan rapat bersama direksi dan kepala divisi terkait. Dalam rapat tersebut dibahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan strategi, di mana Dewan Komisaris memberikan saran, solusi, serta langsung agar dapat ditindaklanjutin oleh direksi. Dewan Komisaris juga memberdayakan komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya. Selain itu, secara periodik, Dewan Komisaris juga telah melakukan kajian terhadap laporan-laporan baik bulanan, triwulanan maupun laporan lainnya yang disampaikan oleh direksi. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut,
Dewan Komisaris memperoleh gambaran atas capaian kinerja direktur di masing-masing bidangnya, tingkat efisiensi dan efektivitas investasi yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Penilaian terhadap komite di bawah Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Kedua komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi audit, nominasi, dan remunerasi. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2025, komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dengan baik sesuai dengan piagam masing-masing. Komite-komite tersebut telah melakukan kajian dan memberikan masukan dan pandangan kepada Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perseroan yang dijalankan direksi. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih dan apresiasi, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan selama ini. Selain itu, Dewan Komisaris juga ingin memberikan apresiasi kepada direksi beserta jajaran manajemen dan seluruh karyawan atas kerja keras dan kerja cerdas yang dipersembahkan kepada perseroan sehingga perseroan dapat bertahan di tengah berbagai kesulitan yang tetap menghasilkan laba untuk pertumbuhan. Demikian saya sampaikan laporan komisaris dan selanjutnya jalannya rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lia dan Pak Bambang. Hadirin yang terhormat, berdasarkan pasal 66 ayat 1 Jungto pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Laporan tahunan yang terdiri dari laporan direksi, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan laporan keuangan perseroan wajib disampaikan pada RUPS tahunan dan memerlukan persetujuan dan pengesahan RUPS tahunan. Adapun laporan keuangan perseroan konsolidasi tahun 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali, dan mendapat peringkat wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasi dan grup perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama yang telah kami sampaikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025. B. Laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan acquit at the charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sebelum kami minta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Kepada pimpinan.
Bapak pimpinan rapat yang terhormat, kami mengalami gangguan sistem saat ini sehingga saat ini kami tidak terhubung dengan KSEI. Tetapi dari Corporate Secretary sudah menghubungi KSEI untuk melakukan perbaikan sistem. Oleh karena itu, pengambilan keputusan kita tunda untuk melakukan pembahasan mata acara rapat lainnya, Pak. Jadi untuk voting kita lakukan di terakhir. Gitu. Itu usulan dari saya. Bagaimana Bapak pimpinan rapat, apakah dapat diterima? Ya. Baik, oke. Baik, terima kasih. Bisa dibahas untuk mata acara yang kedua dulu, Pak, sampai seterusnya. Nanti votingnya kita belakangan. Terima kasih. Baiklah, ada masalah teknis sedikit, sedang ditangani oleh tim yang bersangkutan. Marilah kita lanjutkan pembahasan ke mata acara rapat yang kedua, yaitu penetapan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Untuk itu kami persilakan Bapak Insinyur Ismu Prasetyo selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait mata acara rapat yang kedua ini. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, dengan ini saya sampaikan bahwa perseroan mencatat laba kotor yaitu sebesar 19,05 miliar rupiah di tahun 2025. Kenaikan laba kotor dipengaruhi oleh efisiensi pemakaian bahan baku dan beban pabrikasi, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan laba kotor perseroan. Laba tahun berjalan di tahun 2025 sebesar 707 juta rupiah, naik 10,54% dari perolehan laba periode berjalan tahun 2024 sebesar 640 juta rupiah. Hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat kerugian pada entitas anak sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan laba bersih, konsolidasi perseroan pada periode berjalan dan efisiensi biaya produksi. Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara kedua. Saya persilahkan kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang kedua. Terima kasih Pak Ismu. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, sehubungan dengan adanya laba bersih tahun berjalan perseroan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp706.970.658 dengan rincian sebagai berikut. A. Sebesar Rp141.483.400 ditetapkan sebagai dana cadangan perseroan. B. Dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada para pemegang saham perseroan sebesar Rp141.483.400. C. Sisanya sebesar Rp424.359 dipergunakan untuk pengembangan usaha perseroan dan memperkuat struktur permodalan. Sebelum kami minta persembahan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Masih. Dari sistem masih error, Pak. Dari floor tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Baik, marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang ketiga, yaitu penetapan besarnya gaji tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata acara yang telah disampaikan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain pasal 14 ayat 11 dan pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 POJK 04 tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, kami mengusulkan pada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut.
memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum kami minta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari sistem belum terlihat Pak, tetapi dari floor tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Baiklah, dengan demikian marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara yang keempat, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Untuk ini kami persilakan Ibu Lia Marliana SE selaku Komisaris Perusahaan untuk menyampaikan penjelasan terkait mata acara rapat yang keempat ini. Kami persilakan. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik KAP Doli, Bambang Sulistianto, Dadang dan Ali. Untuk itu atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik KAP Doli Bambang Sulistianto, Dadang dan Ali sebagai akuntan publik independen yang telah mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, dalam kegiatan keuangan POJK 9/2025, dinyatakan bahwa penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait. Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara keempat. Saya persilakan kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang keempat. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Sehubungan dengan pemaparan yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh akuntan publik yang sesuai dengan ketentuan kriteria akuntan publik yang dapat ditunjuk adalah akuntan publik yang memiliki pengalaman audit di dalam kegiatan usaha perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi akuntan publik tersebut. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan pada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham, dari floor tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat Pak, sedangkan sistem masih diperbaiki. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan mata acara rapat yang kelima, yaitu pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Selanjutnya pembahasan mata acara rapat yang kelima akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ismu Prasetyo selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Insinyur Ismu Prasetyo kami persilakan. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK 04/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum khususnya pada bab 3, bagian ke-1 tentang pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum oleh perusahaan terbuka,
Selanjutnya disebut POJK 30/2015. Maka perseroan ini menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Pada tahun 2025, perseroan telah merealisasi dana hasil penawaran umum dan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan guna memenuhi peraturan OJK nomor 30/POJK 04/2015 dan peraturan IE melalui surat perseroan nomor S 008/NTPK Finat /2026 tertanggal 15 Januari 2026. Rinciannya adalah sebagai berikut. Nilai realisasi hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebesar Rp66.528.964.615. Adapun realisasi penggunaan dana sampai dengan ditutupnya tahun buku 2025 adalah sebagai berikut. 1. Sebesar Rp15.910.041 digunakan untuk modal kerja. Sebesar Rp3.372.437.142 digunakan untuk pembelian mesin. Yang ketiga, sebesar Rp4.504.10.904 digunakan untuk perluasan area produksi perseroan. Bahwa sampai dengan ditutupnya tahun buku 2025, dana hasil penawaran umum yang telah dipergunakan adalah Rp65.896.358.087, sedangkan sisa dana hasil penawaran umum yang belum dipergunakan adalah Rp632.606.528. Demikian saya sampaikan penjelasan mata acara kelima. Saya persilakan kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang kelima. Terima kasih Pak Ismu. Sehubungan dengan pemaparan yang telah disampaikan, kami mengusulkan pada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, perdana atau IPO saham perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan acquit at the charge sepenuhnya kepada anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana atau IPO saham perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan sebagaimana dimuat dalam laporan keuangan perseroan. Sebelum pengambilan keputusan rapat, kami persilakan pada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, Pak. Dalam sistem belum terlihat. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan mata acara rapat yang ke-6, yaitu persetujuan pengangkatan kembali perubahan susunan direksi. Sehubungan dengan akan habisnya masa jabatan direksi perseroan, maka dengan ini kami mengusulkan pada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota direksi perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota direksi perseroan untuk masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini. 2. Menetapkan susunan anggota direksi perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai tanggal 13 Mei 2031 yang merupakan tahun kelima setelah berlakunya pengangkatan anggota direksi perseroan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu adalah sebagai berikut. Direktur Utama, Bapak Insinyur Bambang Susilo. Direktur, Bapak Insinyur Ismu Prasetyo. 3. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan dan atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara rapat ke-6 ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris,
termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota direksi perseroan tersebut. Sebelum pengambilan putusan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, Pak. Dari sistem belum terlihat. Terima kasih. Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang ke-7, yaitu persetujuan pengangkatan kembali perubahan susunan Dewan Komisaris. Sehubungan dengan akan habisnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, maka dengan ini kami mengusulkan pada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Kedua, menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan tanggal 13 Mei 2031 yang merupakan tahun kelima setelah berlakunya pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberitakan mereka sewaktu-waktu adalah sebagai berikut. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Bapak Insinyur Hilman Risan. Komisaris Bapak Hardianto Daryoto. Komisaris Ibu Lia Marliana SE. 3. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan dan atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara rapat ke-7 rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut. Sebelum mengambil keputusan rapat, kami persilakan pada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, Pak. Dari sistem belum terlihat. Baiklah, marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang ke-8, yaitu merupakan mata acara rapat terakhir, yaitu pemutahiran susunan pemegang saham dalam perseroan. Selanjutnya, pembahasan mata acara rapat yang ke-8 akan disampaikan oleh Bapak Hilman Risan, selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan. Kepada Bapak Hilman Risan, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hardianto. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, guna memenuhi ketentuan pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait kewajiban direksi untuk mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus perseroan serta memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dan sehubungan dengan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem online single submission, selanjutnya disebut ASS. Maka direksi mengusulkan adanya nota acara ke-8 dalam rapat ini. Adapun susunan pemegang saham perseroan bagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 23 April 2026 nomor 004-BK-NTBK-4-2026. Perihal komposisi pemegang saham PT Nusantara Berkas TBK pada tanggal 20 April 2026 adalah sebagai berikut. PT Ribon Capital sebanyak 1.400.000.000 saham, Hardianto Daryoto sebanyak 250.000 saham,
Mardian AC sebanyak 75.706 saham, Insinyur Bambang Susilo sebanyak 102.029 saham, Pak Insinyur Ismo Prasetyo sebanyak 213.400 saham, masyarakat sebanyak 1.121.865.877 saham, sehingga seluruhnya berjumlah 2.700.064.877 saham. Demikian saya sampaikan penjelasan macam acara ke-8. Saya persilakan kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan usulan keputusan rapat keputusan mata acara rapat yang ke-8 ini. Terima kasih Pak Hilman. Sehubungan dengan materi acara rapat yang ke-8 ini, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, menetapkan susunan pemegang saham perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 23 April 2026 nomor 004-NTBK-4 Romawi-4 perihal komposisi pemegang saham PT Nusatama Berkah Tbk per tanggal 20 April 2026 sebagai berikut. PT Reborn Capital sebanyak 1.400.000.000 saham, Hardianto Daryoto sebanyak 250.000 saham, Lia Marliana SE sebanyak 75.706.600 saham, Insinyur Bambang Susilo sebanyak 100.029.000 saham, Insinyur Ismo Prasetyo sebanyak 213.400 saham, dan masyarakat sebanyak 1.181.865.877 saham, sehingga seluruhnya berjumlah 2.700.064.877 saham. 2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemutakhiran data susunan pemegang saham perseroan pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pada sistem online single submission OSS, serta menuangkan susunan pemegang saham perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 23 April 2026 nomor 004-Bima-NTBK-4-2006 perihal komposisi pemegang saham PT Nusatama Berkah Tbk per tanggal 20 April 2026 ke dalam suatu akta notaris tersendiri, termasuk memberitahukan pemutakhiran data susunan pemegang saham perseroan tersebut kepada instansi berwenang lainnya, membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemutakhiran data susunan pemegang saham perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, Pak. Dari sistem belum terlihat. Baik. Hadirin yang kami hormati, karena seluruh mata acara rapat telah dibicarakan dan telah diputuskan, tapi belum diputuskan. Jadi gimana? Kami mohon waktu, Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, para pemegang saham yang kami hormati. Kami mohon waktu 15 menit, Pak. Kita akan memberikan waktu sekitar 15 menit untuk kembali mencoba login ke isi.kc. Terima kasih. Baik, kita tunggu 15 menit ya untuk login ke sistem KC.
dari peserta yang mengikuti rapat melalui isi kesei, Pak, tercatat jumlah pemegang saham yang hadir dalam rapat melalui elektronik adalah 851.800 saham. Dalam hal 15 menit lagi belum bisa tersambung kepada sistem isi kesei, Pak, maka kita akan melakukan voting di tempat, sedangkan yang mengikuti rapat melalui sistem kita anggap menolak keputusan tersebut. Itu untuk sementara usulan dari saya, Pak. Sehingga yang menyatakan tidak setuju, kalau mereka dianggap reject atau tidak menyetujui usulan keputusan adalah sebanyak 0,0467% yang menyatakan tidak setuju. Ya, kami setuju.
Bapak Ibu yang terhormat, mari kita lanjutkan acara. Kami dengar kabar kami sudah bisa online ya? Oh, belum? Jadi kita lanjutkan saja 15 menit tadi ya? Baik. Bukan Pak, kita akan lanjutkan dengan skema voting, di mana yang tidak bisa mengikuti voting melalui isi kesei akan kita anggap sementara sebagai reject, Baik. Pak. Sampai kita memperoleh hasil isi kesei terkait dengan voting melalui sistem, Pak. Baik. Ya. Baik, kita akan memasuki mata acara rapat yang pertama, Pak. Bisa ditanyakan ke floor, apakah ada yang menyatakan abstain atau tidak setuju, Pak? Terima kasih. Baik. Para hadirin sekalian, untuk mata acara rapat yang pertama, saya bacakan ulang ya mengenai pengusulan untuk pengambilan keputusan, yaitu pertama, untuk mata acara pertama adalah menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2025. Laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan acquit at the charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Hadirin yang kami hormati, karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, ada yang memberikan suara tidak setuju terhadap usulan yang telah disampaikan, Pak? Terima kasih Ibu Notaris. Baiklah, karena ada yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan secara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 851.800 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka yang setuju adalah sebanyak 1.819.249.600 suara, atau yang merupakan 99,95% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Ketua Rapat.
Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang pertama tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang suara terbanyak yaitu 99% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan rapat pertama yang telah disampaikan. Marilah kita beranjak ke rapat acara kedua. Saya akan bacakan ulang usulan rapat. Usulan rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp706.970.658 dengan rincian sebagai berikut. A. Sebesar Rp141.483.400 ditetapkan sebagai dana cadangan perseroan. B. Dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada para pemegang saham perseroan sebesar Rp141.483.400. Sisanya sebesar Rp424.003.859 dipergunakan untuk pengembangan usaha perseroan dan memperkuat struktur pemodalan. Hadirin yang kami hormati, karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik ataupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, ada yang memberikan suara tidak setuju terhadap usulan yang telah disampaikan. Terima kasih Ibu Notaris. Karena ada yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 851.800 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.819.249.600 suara atau yang merupakan 99,95% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang kedua tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,95% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata rapat kedua rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang ketiga, yaitu penetapan besaran gaji tunjangan lainnya kepada anggota direksi perseroan. Kami mengusulkan pada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Hadirin yang kami hormati, karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Bapak pimpinan rapat, dari peserta rapat ada yang memberikan suara tidak setuju terhadap usulan yang telah disampaikan. Terima kasih Ibu Notaris. Baiklah, karena ada yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara.
Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 851.800 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.819.249.600 suara atau yang merupakan 99,95% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris, karena keputusan materi acara rapat yang ketiga tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 99,95% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, menyetujui usulan keputusan materi acara rapat ketiga yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan materi acara keempat, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Kami mengusulkan pada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, mendelegasikan wewenang penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh akuntan publik yang sesuai dengan ketentuan. Kriteria akuntan publik yang dapat ditunjuk adalah akuntan publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai, dan memiliki independensi. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi akuntan publik tersebut. Hadirin yang kami hormati, karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, ada yang mengajukan tidak setuju terhadap usulan yang disampaikan, Pak? Terima kasih Ibu Notaris. Baiklah, karena ada yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 851.800 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.819.249.600 suara atau yang merupakan 99,95% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang keempat tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 99,95% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, menyetujui usulan keputusan mata acara keempat rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang kelima, yaitu pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Kami mengusulkan pada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan acquit at the charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan
sebagaimana dimuat dalam laporan keuangan perseroan. Hadirin yang kami hormati, karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham, ada yang menyatakan tidak setuju terhadap usulan yang disampaikan, Pak? Terima kasih Ibu Notaris. Baiklah, karena ada yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 851.800 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.819.249.600 suara atau yang merupakan 99,95% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan materi acara rapat yang kelima tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kelima rapat yang telah disampaikan. Mari kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat ke-6 yaitu persetujuan pengangkatan kembali perubahan susunan direksi. Dengan ini kami mengusulkan pada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota direksi perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota direksi perseroan untuk masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Menetapkan susunan anggota direksi perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai tanggal 13 Mei 2031 yang merupakan tahun kelima setelah berlakunya pengangkatan anggota Dewan Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu adalah sebagai berikut. Direktur Utama Bapak Insinyur Bambang Susilo, Direktur Bapak Insinyur Ismu Parsetio. 3. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan dan atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara rapat ke-6 rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota direksi perseroan tersebut. Hadirin yang kami hormati, karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, ada yang mengajukan keberatan terhadap usulan yang disampaikan? Terima kasih Ibu Notaris. Baiklah, karena ada yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 851.800 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.819.249.600 suara atau yang merupakan 99,95% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang ke-6 tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,95% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui
usulan keputusan mata acara ke-6 rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara ke-7 yaitu persetujuan pengangkatan kembali perubahan susunan Dewan Komisaris. Dengan ini kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan tanggal 13 Mei 2031 yang merupakan tahun kelima setelah berlakunya pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu adalah sebagai berikut. Komisaris utama merangkap Komisaris Independen Bapak Insinyur Hilman Risan. Komisaris Bapak Hardianto Daryoto. Komisaris Ibu Lia Marliana SE. 3. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan dan atau pihak lain ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara ke-7 rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Dari pemegang saham ada yang mengajukan suara tidak setuju terhadap usulan yang disampaikan, Pak? Terima kasih, Bu Notaris. Karena ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 851.800 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.819.249.600 suara atau yang merupakan 99,95% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Notaris. Karena keputusan masa acara rapat yang ke-7 tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ke-7 rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan mata acara rapat yang ke-8 yang merupakan mata acara terakhir yaitu pemutahiran susunan pemegang saham dalam perseroan. Sehubungan dengan masalah ke-8 ini, maka kami mengusulkan pada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, menetapkan susunan pemegang saham perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 23 April 2026 nomor 004-Bima-NTBK-4 Romawi _2026 perihal komposisi pemegang saham PT Nusatama Berkah Tbk per tanggal 20 April 2026 adalah sebagai berikut. PT Ribbon Capital sebanyak 1.400.000.000 saham. Hardianto Daryoto sebanyak 250.000 saham. Lia Marliana SE sebanyak 75.706.600 saham. Insinyur Babang Susilo sebanyak 100.029.000 saham. Insinyur Ismu Prasetyo sebanyak 213.400 saham. Masyarakat sebanyak 1.121.500.000
saham, sehingga seluruhnya berjumlah 2.700.064.877 saham. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemutakhiran data susunan pemegang saham perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada sistem online single submission, serta menuangkan susunan pemegang saham perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 23 April 2026 nomor 004-Bima-NTBK-4 Romawi-2026 perihal komposisi pemegang saham PT Nusa Tama Berkah Tbk pertanggal 20 April 2026 ke dalam suatu akta notaris tersendiri, termasuk memberitahuan pemutakhiran data susunan pemegang saham perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemutakhiran data susunan pemegang saham perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan. Hadirin yang terhormati, karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Dari para pemegang saham, ada yang memberikan suara tidak setuju terhadap usulan disampaikan, Pak? Terima kasih Ibu Notaris. Baiklah, karena ada yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu saya mohon bantuan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 851.800 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.819.249.600 suara atau yang merupakan 99,95% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Karena keputusan mata acara ke-8 tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dan suara terbanyak yaitu 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ke-8 yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata acara rapat telah dibicarakan dan diputuskan dan hingga batas waktu yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 POJK 15 2020, yaitu selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal pemanggilan rapat, tidak ada usul-usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan oleh direksi dalam materi acara rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat pada hari ini. Kami atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak, Ibu-ibu, dan para hadirin sekalian dalam rapat ini, sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan sebagaimana yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu Bapak Ibu sekalian, Perseroan dapat berprestasi lebih baik lagi di masa yang mendatang. Dengan selesainya seluruh mata acara rapat ini, maka rapat umum pemegang saham tahunan PT Nusa Tama Berkah Tbk pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026 pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya nyatakan ditutup.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati. Selesailah sudah seluruh rangkaian rapat pada hari ini. Mudah-mudahan PT Nusa Tama Berkah Tbk dapat semakin terus berkembang dari waktu ke waktu. Saya Priska Priscilla selaku pembawa acara mewakili perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan dalam rapat ini. Sampai bertemu pada rapat pemegang umum saham PT Nusa Tama Berkah Tbk selanjutnya. Perseroan juga memohon maaf karena tidak menyediakan souvenir dan laporan tahunan dalam bentuk fisik pada penyelenggaraan rapat ini. Kepada para direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, mohon untuk tidak meninggalkan tempat untuk sesi acara foto bersama. Terima kasih dan selamat siang.